Grup Wagner yang secara resmi dikenal sebagai PMC Wagner adalah sebuah organisasi paramiliter asal Rusia. Perusahaan militer swasta yang memiliki hubungan dengan Kremlin. Jaringan tentara bayaran swasta ini secara de facto dikuasai oleh Prigozhin, seorang pengusaha yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Mereka beroperasi untuk mendukung kepentingan Rusia dimanapun, menerima peralatan dari Kementerian Pertahanan Rusia dan menggunakan instalasi pertahanan Rusia untuk pelatihan. Grup Wagner sendiri tidak digerakkan secara ideologis, namun unsur di dalamnya banyak dikaitkan dengan gerakan politik sayap kanan Rusia. CEO-nya Yevgeny Prigozhin tidak punya latar belakang konvensional dalam organisasi kejahatan, namun hubungan Wagner dengan gerakan kriminal bawah tanah terdapat pada rantai komando, karena sebagian besar personilnya adalah mantan narapidana politik dengan kasus pergerakan sayap kanan Rusia. Kelompok ini menjadi terkenal selama Perang Donbas di Ukraina, di mana ia membantu pasukan separatis pro-Rusia dari Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang dideklarasikan sendiri dari tahun 2014 hingga 2015. Dmitry Valerievich Utkin, seorang veteran Perang Chechnya pertama dan kedua, dikabarkan sebagai pendiri grup tersebut. Utkin pernah menjabat sebagai Letnan Kolonel dan Komandan Brigade Unit Spetsnaz GRU, Detasemen Spetsnaz dari Brigade Independen kedua. Keluar dari militer, pada 2013 dia bekerja untuk Moran Security Group, yang didirikan oleh veteran militer Rusia dengan spesialisasi keamanan atas pembajakan di seluruh dunia. Pada tahun yang sama, manajer senior Moran Security Group ikut mendirikan Slavonic Corps yang bermarkas di Hong Kong. Ia merekrut para kontraktor, melindungi ladang minyak dan saluran pipa di Suriah selama Perang Sipil. Utkin dikerahkan ke Suriah sebagai anggota Korps Slavonic, namun misi ini gagal. Selanjutnya, Dinas Keamanan Federal Rusia menangkap beberapa anggota Korps Slavonic atas aktivitas tentara bayaran ilegal pada November tahun 2013. Dalam suatu perang terselubung di wilayah pedalaman Sahel, Afrika yang tidak hanya melibatkan penduduk setempat, tetapi juga Rusia, Prancis, Cina, dan Amerika Serikat. Di tengah pusaran konflik terdapat nama Wagner Group. Tentara bayaran ini memiliki unit usaha di Mali, Burkina Faso, dan Republik Afrika Tengah. Mereka juga banyak membantu gerakan pemberontak di Chad dan Sudan. Sementara di Libya mereka berperan melakukan pengereman ekspor. Masa depan Afrika akan sangat menentukan nasib ekonomi global di masa datang. Benua terbesar ini memiliki sepertiga dari kekayaan dunia dalam kandungan mineral, komponen penting dalam produk terkemuka yang dibuat oleh perusahaan teknologi terbesar di dunia. Di sebelah selatan Sahara terdapat wilayah yang dikenal sebagai Dataran Sahel, membentang dari Senegal hingga Eritrea dan menampung 100 juta pemukim. Beberapa negara bagian membuat Sahel terganggu ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, kudeta militer, konflik separatis dan jihadisme. Sebagian besar negara bagian Sahel adalah bekas jajahan Prancis dan secara tak langsung tetap tunduk pada pengaruh Prancis. Di 2013 Prancis memimpin 15.000 pasukan intervensi perdamaian multilateral di wilayah Mali yang terdiri dari 5.000 tentara Prancis yang bertujuan untuk menstabilkan Mali dan menangkal pemberontak etnis Tuareg dan jihadis. Meski demikian, operasi ini juga untuk mengamankan akses deposit uranium dan perbatasan Nigeria yang sangat penting bagi kebutuhan energi Prancis. Tapi seiring waktu, kehadiran Prancis telah lama membuat kesal penduduk setempat. Janji Macron untuk membina hubungan Afrika dengan adil tidak dapat melepaskan bagasi kepentingan Kekaisaran Prancis dengan korban ribuan kematian, 350.000 orang terlantar dalam 3 kali kudeta militer. Intervensi Prancis hanyalah mengejar kemenangan. Mali pada tahun 2021 di bawah kekuasaan Assimi Goïta yang pro-barat, kemudian beralih pihak setelah menjabat. Hasilnya adalah pengusiran pasukan Prancis dari Mali. Kemudian masuknya kekuatan Wagner sejak 2017 sebagai kontraktor militer swasta Rusia telah menghidupkan sentimen anti-Prancis dan menampilkan Rusia sebagai alternatif anti-kekaisaran. Mereka telah mendapatkan pijakan di sana karena sejauh menyangkut Afrika, Rusia tidaklah memiliki stigma kolonial seperti yang melekat pada Prancis. Di Afrika tujuan Prigozhin bukan hanya mengejar keuntungan, tapi tujuan utamanya adalah mendapatkan modal pengaruh politik di Kremlin. Dengan mengganggu kepentingan Barat di Afrika, Wagner seakan mengejar kepentingan geopolitis Rusia,
namun pada tingkat otonom memberi Kremlin alasan yang kuat atas keberadaan Wagner sebagai komponen yang sangat dibutuhkan dalam kancah politik Rusia. Di lapangan Wagner memberikan informasi data keamanan melalui situs Warfare dan melakukan kegiatan intelijen bisnis swasta. Bisnis ini berjalan seiring dengan kebutuhan pemerintah Afrika mencari kemitraan tanpa pamrih. Perkiraan jumlah tentara bayaran Rusia ini sekitar 5.000 pasukan, sementara Amerika memiliki 6.000 personel militer di kawasan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran para pembuat kebijakan di Washington dan Brussels. Ketika Prancis menarik diri dari Mali dan Wagner mengisi kekosongan kekuasaan. Hari ini sekitar 1.400 kontraktor Wagner mendukung pemerintahan daerah di sana menyediakan pesawat dan radar udara. Ada juga pengacara dan ahli geologi untuk memfasilitasi ekstraksi sumber daya. Wagner kemudian dibalas dengan tebusan hak menjual hasil emas Mali melalui perantara di Dubai. Kemitraan antara Mali dan Wagner ini bertahan bahkan ketika Wagner dituduh membantai 300 warga sipil di kota Mara pada Maret tahun 2022. Sementara itu di Chad, Wagner bersekutu dengan pemberontak dengan percobaan menggulingkan pemerintah federal Chad. Dokumen intelijen yang bocor dari Wall Street Journal menunjukkan bahwa Wagner berwacana untuk membentuk konfederasi negara Afrika yang membentang dari Guinea ke Eritrea dengan Chad sebagai basis operasinya. Masih di Sudan, kontraktor Wagner mengawasi lokasi penambangan dan penyelundupan emas untuk menghindari pajak ekspor. Wagner juga memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Hemeti, dan pecahnya konflik di Sudan dapat membuka jalan bagi Sudan untuk memasukkan pengaruh Rusia lebih dalam hingga ke barat daya di Republik Afrika Tengah. Wagner telah terlibat dalam perang saudara sejak 2021 dengan tujuan utama mengamankan simpanan emas dan menekan perlawanan warga lokal. Tapi kemudian gambaran luasnya terungkap dengan mengendalikan situs strategis dan kandungan tambang di Chad, Sudan dan Republik Afrika Tengah. Wagner punya tujuan untuk membuka koridor dari Sahel ke pusat perdagangan mineral Dubai. Jika berhasil hal itu akan memberi Rusia akses eksklusif ke sumber daya alam Sahel. Tapi itu bukanlah titik tujuan akhir. Lebih jauh ke utara di Libya, Wagner memiliki sekitar 2.000 tentara bayaran yang tersebar di seluruh negeri. Tujuan mereka adalah merusak pemerintahan Tripoli yang diakui dunia internasional dan kebetulan bersekutu dengan Turki. Dengan merusak pemerintahan Tripoli, Wagner bermaksud dapat menahan aliran ekspor minyak ke Eropa. Di negara-negara hegemoni Prancis, seperti di Burkina Faso, kontraktor Wagner telah memperoleh hak pertambangan yang terkait erat dengan presiden, sementara Ibrahim Traoré yang berkuasa dalam kudeta pada tahun 2022, dengan menggabungkan pasukan Traoré dan Wagner telah berhasil mengusir diplomat dan media Prancis dari negara itu. Sementara di Pantai Gading, kelompok Wagner telah mendirikan pusat hub informasi yang ingin meluruskan misinformasi persepsi tentang Rusia selama ini ke seluruh benua Afrika sambil terus menekan pengaruh Prancis. Itu adalah program soft power yang akhirnya berdampak cukup fatal bagi Prancis. Terjadi pembakaran bendera Prancis di Mali, Chad, Kongo dan lainnya. Sementara patung tentara bayaran Wagner dibangun sebagai simbol pahlawan pelindung kaum wanita dan anak-anak. Sentimen anti-Prancis oleh Wagner juga menerobos sampai ke Republik Demokratik Kongo sebagai tempat akar dari semua konflik proksi di Afrika. Jaringan Afrika yang dia rintis mungkin akan terus berlanjut tetapi tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Wagner telah melihat banyak pukulan balik dalam beberapa tahun terakhir. Pasukan Prancis telah dikerahkan kembali ke Nigeria yang didukung oleh personel Jerman dan Amerika dan terus terang mereka haus akan uranium. Nigeria merupakan 3 sumber kekuatan dari 4 sumber penerangan bagi Prancis. Prancis tidak mampu kehilangan Nigeria dan akan melakukan apapun untuk menjaga agar lampu tetap menyala. Wagner juga telah membuktikan dirinya tidak cocok ketika memerangi lawan yang lebih termotivasi seperti jihadis. Misalnya pada tahun 2019 Mozambik menyewa Wagner untuk melenyapkan kelompok jihadis dengan imbalan konsesi minyak dan gas. Tetapi, pola perencanaan yang buruk, salah prioritas dan miskomunikasi mengakibatkan penangkapan tentara bayaran Rusia ini. Kontrak Mozambik diakhiri segera setelah itu sebagai pukulan balik di Nigeria dan Mozambik. Ini menunjukkan bahwa Wagner tidak berkutik ketika dihadapkan dengan kombatan yang lebih terorganisir. Ada pelajaran di sini, Eropa menempatkan Afrika sebagai sumber keamanan pasokan hidrokarbon dan mineral tanah jarang. Kekuatan lokal skala kecil dan besar berpacu untuk menciptakan koridor baru. Nigeria yang saat ini memenuhi 14% kebutuhan energi Eropa,
ingin menjadi pemasok gas utama Eropa dan ada banyak ruang untuk pertumbuhan karena terminal LNG Nigeria, Pony Island hanya beroperasi pada kapasitas 60 orang. Aljazair dan Maroko masing-masing berusaha untuk mendapatkan kesepakatan eksklusif dengan Nigeria untuk menetapkan rute energi menuju Eropa. Maroko misalnya sedang mendorong pipa lepas pantai yang melintasi 13 negara Afrika sebelum terjun ke Eropa. Proyek ini memiliki panjang total 5.600 km tetapi mungkin membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk bisa online. Namun Aljazair berpendapat bila jalur pipa alternatif melewati daratan Sahil dan Sahara keseluruhan ada 4 proyek 100 km dan dapat beroperasi hanya dalam 3 tahun. Bagaimanapun proyek geoekonomi ini menyiratkan komitmen Eropa yang lebih luas di Afrika tetapi kehadiran Wagner di sekitarnya menimbulkan bahaya yang dapat memotong kompas kedua rencana. Wagner dapat merusak jaringan pipa di Afrika Barat dan Utara tanpa terekspos pada retribusi kolektif dari Nigeria, Maroko, Aljazair plus Uni Eropa. Norris Eropa adalah satu-satunya pemain. China keluar dari perdagangan dengan Inggris, AS dan Prancis di negara berbahasa Prancis. Di Afrika saat ini, Prancis hanya menyumbang 5% perdagangan dengan bekas jajahan Afrikanya, turun dari 25% 3 dekade lalu. Meskipun investasi China di Sahil membutuhkan militer yang mendukung pangkalannya di Djibouti terlalu jauh, sehingga di tahun-tahun mendatang beberapa pengaturan dapat terbentuk di mana Wagner melindungi aset China. Dengan alasan itu akan terjadi pengaturan yang akan mencerminkan bahwa aliansi China-Rusia terbentuk di Eurasia, sebuah aliansi di mana Wagner diatur untuk memainkan peran unik bagi negara-negara Afrika yang tidak bisa mengelak dan terjebak dalam benturan kepentingan global. Tindakan akan menempatkan semua kubu saling berhadapan satu sama lain. Sambil membatasi kemungkinan konflik terbuka di atas segala kuncinya adalah untuk menghindari komitmen keras yang tidak dapat ditarik kembali. Masyarakat dapat mempertahankan ketenangan selama segala sesuatunya berjalan sesuai rencana bahkan jika rencana itu sendiri menakutkan. Dengan segala sepak terjangnya, CEO Wagner Evgeny Prigozhin dengan begitu percaya diri memiliki agenda pribadi yang besar dengan memanfaatkan PMC sebagai batu loncatan untuk mendapatkan poin di mata Vladimir Putin. Loncatan hierarki kepemimpinan politik yang diharapkan sangatlah jauh berbeda dengan pengalaman konflik proksi di lapangan yang telah mendarah daging, penuh dengan kecerobohan dan langkah subversif. Pada suatu titik pendakian karir politik Prigozhin tampak mulai terbayarkan dengan mendapatkan peran penting dalam organisasi di KTT Afrika-Rusia terbaru. Penampilan Wagner memberi Prigozhin bobot politik untuk berani menjegal dan mendiskreditkan pucuk komando militer Rusia yang sedang mengejar kemenangan atas Ukraina. Prigozhin ingin memantapkan dirinya sebagai broker kuat papan atas Rusia yang disegani. Beberapa tekanan dan jalan terjal mungkin dapat dengan mudah diatasi, tetapi jika sampai lewat garis merah dengan melawan perintah Putin, maka karir Prigozhin akan segera tamat dan hal itu baru saja terbukti. Dalam permainan keras ini setiap orang kapan saja dapat digantikan dengan suatu manuver dan kompromi yang sejalan dengan tujuan, karena politik tidak mengejar kesempurnaan, tapi politik adalah suatu seni. Hurrah!